Ini dia satu lagi nih buku Eka Kurniawan yang akan bikin kamu berkata, wow, kok gitu sih? Aduh, kok bisa sih? Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku dan masih bareng aku Irma. Jadi hari ini aku akan nge-review bukunya Eka Kurniawan lagi setelah kemarin aku nge-review buku Sumur. Dan kali ini judulnya adalah Cinta Tak Ada Mati. Cinta Tak Ada Mati ini adalah salah satu judul dari kumpulan cerpen yang ada di buku ini. Jadi memang totalnya ada 13 cerpen dan salah satunya adalah ini, Cinta Tak Ada Mati. Sekilas dari sinopsis Cinta Tak Ada Mati menceritakan seorang pria bernama Margio yang mencintai seorang gadis sejak pertemuan pertamanya. Jadi memang si Margio ini jatuh cinta pada pandangan pertama kepada si gadis itu. Namun naasnya, meski si gadis ini sudah tua, sudah punya cucu, bahkan si Margio ini tetap mencintai si gadis itu, bukan gadis ya, tapi lebih jadinya wanita. Si wanita itu, dan masih mengharap bahwa si wanita itu tuh akan membalas cintanya. Jadi memang pada saat mudanya si Margio ini memang sempat kencan sama si wanita yang dia cintai. Cuman kayak PHP gitulah. Jadi memang si Margio ini tuh kena PHP tapi dia nggak kapok gitu. Jadi walaupun nih pada saat dia tuh udah krusial nih ya, jadi si perempuannya ini atau si wanitanya ini tuh udah dapat laki-laki lain yang lebih daripada Margio dan akan menikah dengan si laki-laki tersebut. Dan Margio bertanya, kenapa sih kamu gak bisa mencintai aku? Si perempuannya ini atau si wanitanya ini cuman bisa ngejawab, karena aku gak ada alasan buat mencintai kamu. Tapi ya justru karena itulah gitu si Margio ini tuh malah tidak henti-hentinya menaruh harapan kepada si wanita ini. Jadi kayak si Margio ini tuh pada saat tunangan dia berharap bahwa si wanita ini batal tunangan. Pada saat udah menikah pun dia malah berharap bahwa suaminya meninggal terus si wanita ini tuh balik ke si Margio. Udah tua pun dia masih tetap kekeh kayak gitu. Tapi si wanita ini sama suaminya gak cerai-cerai juga gitu. Sampai akhirnya si wanitanya ini tuh meninggal dan si Margio masih tetap kekeh gitu. Aku tuh cintanya ya cuma sama dia doang gitu, jadi nggak bisa sama yang lain kayak gitu. Endingnya nggak usah diingat lagi deh, plot twist bikin cengang. Wow, waduh kesel banget pokoknya. Itu baru satu cerpen aja, masih ada cerpen yang lainnya. Nah itu dia salah satu cerpen dari buku Cinta Tak Ada Mati ini ya, judulnya sama, Cinta Tak Ada Mati juga. Seperti yang udah aku sebutkan tadi, ini adalah buku kumpulan cerpen terdiri dari 13 cerpen. Salah satunya Cinta Tak Ada Mati dan salah duanya adalah Kutukan Dapur. Dua cerpen ini memang dua cerpen yang aku favoritkan. Uniknya di setiap cerpen ini endingnya itu selalu dikembalikan ke pembaca. Jadi ya gimana pembaca aja lah mikirnya mau kayak gimana. Pokoknya dari penulis tuh endingnya kayak gini. Untuk kedepannya akan diteruskan sama pembaca itu tergantung imajinasi pembacanya. Uniknya lagi nih ada side story soal Halimunda. Judulnya kalau nggak salah Bau-Bau Busuk gitu deh. Dimana memang menceritakan Bau Busuk judulnya. Dimana memang menceritakan tentang teror komunis di Halimunda. Jadi kalau misalkan kamu udah baca Cantik Itu Luka, itu kan memang ada tuh scene dimana bahwa Halimunda ini sudah terjadi pembantaian komunis. Nah inilah side story-nya ada di cerpen Bau Busuk ini. Seperti halnya tulisan-tulisannya Eka Kurniawan banyak sarkasnya, tapi tetap aja namanya aku penikmat novel 21+ gitu kan, jadi ya enjoy aja gitu bacanya. Ada salah satu narasi yang aku jadikan favorit di buku ini. Ini ya aku udah tulisin. Maharani pulang dari museum kota dan tahu bagaimana membunuh suaminya di meja makan. Ia akan terbebas dari kutukan dapur dan tempat tidur. Ya jelas ini dari cerpen Kutukan Dapur. Sekilas mungkin biar videonya agak panjang, aku akan menceritakan sedikit tentang si cerpen Kutukan Dapur ini.
Jadi memang ceritanya ada yang bernama Maharani yang merupakan ibu rumah tangga. Dia datang ke sebuah museum, di mana museum ini tuh merupakan museum bahan-bahan atau bahan-bahan makanan, bahan-bahan bumbu, rempah-rempah gitulah. Dan dia menemukan sebuah tokoh yang bernama Dyah Ayu, di mana si tokoh tersebut memang berjasa bagi kemerdekaan Indonesia, tapi jasanya itu masih sembunyi-sembunyi, dan cuman museum itulah yang menuliskan soal sejarah si Dyah Ayu ini, di mana Dyah Ayu ini bekerja sebagai pembantu di sebuah rumah milik Belanda, dan dia menjadi juru masaknya di situ. Dia menyampurkan berbagai macam bumbu sampai bumbu itu menjadi sebuah racun bagi pemakannya. Karena ini adalah sebuah bumbu, makanya si racunnya ini tuh nggak terdeteksi sama sekali dan kematiannya pun perlahan. Jadi kayak makan sekarang, dimakan terus 2 minggu kemudian atau sebulan kemudian meninggal. Dan si Dyah Ayu ini karena aksinya sudah berhasil membunuh ratusan warga Belanda. Dan entah apa yang dilihat Maharani jadi kayak ngide gitu bahwa dia bisa terbebas dari kutukan dapur dan tempat tidur yang ya seperti yang kita tahu lah ya, kalau zaman dulu tuh perempuan kayak cuman cukup di dapur sama kasur aja gitu kan. Jadi memang cerpen si kutukan dapur ini tuh mengangkat isu perempuan seperti itu. Jadi itulah teman-teman review dari Cinta Tak Ada Mati Eka Kurniawan. Sebenarnya itu hanya 2 dari cerpen yang ada di buku ini, dan tentunya banyak juga cerpen yang pasti akan bikin kalian tercengang gitu. Ini cuma dari pendapat aku aja bahwa aku sukanya ya Cinta Tak Ada Mati sama Kutukan Dapur. Padahal ada juga tuh yang bagus, yaitu Ajol Sang Bayangan, ada Caronang, ada Bau Busuk yang tadi yang side story-nya Halimunda, terus ada Pengakuan Seorang Pemadat Indis. Ini yang Pengakuan Seorang Pemadat Indis ini tuh dia punya ejaan zaman dulu, yang U itu masih jadi OE, yang kayak gitu-gitu, Ca itu masih TJ, yang kayak gitu. Nah jadi itu aja teman-teman, thank you banget yang udah nontonin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku makin semangat bikin video. Oke, bye-bye.